menurut ajaran Buddha. Kehancuran bumi ini menurut ajaran Buddha berlangsung karena dipengaruhi oleh ulah manusia dan hukum alam, meskipun hukum alam sifatnya hanya berjalan secara wajar saja. Artinya, hukum alam prosesnya sejalan dengan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Apabila manusia melakukan tindakan yang benar terhadap alam, maka alam pun semakin lestari. Bumi hancur karena ketidakberaturannya sistem rotasi orbit tata surya kita, sehingga terjadi persilangan sinar matahari dari 7 tata surya lain. Akibatnya sinar matahari dari 7 tata surya lain menerpa bumi, yang mengakibatkan bumi kepanasan, terbakar dan lenyap. Sang Buddha menjelaskan tentang penyebab terjadinya ketidakberaturannya rotasi orbit sistem tata surya sebagai berikut. Bila mana raja-raja berlaku tidak benar, demikian pula para Brahmana, rakyat penduduk kota maupun desa menjadi tidak benar, maka matahari, bulan, bintang-bintang dan konstelasi-konstelasi berubah garis orbitnya. Siang, malam, bulan, musim, dan tahun berubah pula. Angin bertiup tidak pada waktunya, musim, curah hujan pun berkurang. Sehingga panen tidak tepat pada musimnya, maka akibatnya manusia berumur pendek, buruk rupa, lemah dan sakit-sakitan. Sebaliknya, raja-raja berlaku jujur, benar, maka panen tepat pada musimnya, sehingga manusia berumur panjang, cukup kuat dan sehat. Kiamat atau hancurnya bumi dalam ajaran Buddha juga dijelaskan dalam Visuddhimagga mengenai apa yang akan terjadi di akhir zaman, di masa yang akan datang, lama sekali setelah kemunculan Buddha terakhir pada siklus bumi sekarang ini, yaitu Buddha Maitreya. Sang Buddha menjelaskan dalam Satta Surya Sutta tentang hancurnya bumi, bhikkhu bentuk apapun tidak kekal, goyah, tidak tetap. Para bhikkhu, janganlah kamu merasa puas dengan semua bentuk, sanhara, itu menjijikan, bebaskanlah diri kamu dari hal-hal itu. Para bhikkhu, Gunung Sineru, raja gunung-gunung yang panjangnya 84.000 yojana, lebarnya 84.000 yojana, kakinya dalam lautan sedalam 84.000 yojana, dan tingginya dari permukaan laut setinggi 84.000 yojana. Bhikkhu, akan tiba suatu masa setelah bertahun-tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, atau ratusan ribu tahun, tidak ada hujan. Ketika tidak ada hujan, maka semua bibit tanaman seperti bibit sayuran, pohon penghasil obat-obatan, pohon palem dan pohon-pohon besar di hutan menjadi layu, kering dan mati. Demikianlah para bhikkhu, bentuk apapun tidak kekal, tidak abadi atau tidak tetap. Janganlah kamu merasa puas dengan semua bentuk itu menjijikan, bebaskanlah diri kamu dari hal-hal itu. Para bhikkhu, selanjutnya akan tiba suatu masa, suatu waktu di akhir masa yang lama, matahari kedua muncul. Ketika matahari kedua muncul, maka semua sungai kecil dan danau kecil surut, kering dan tiada. Demikianlah para bhikkhu, bentuk apapun tidak kekal, tidak abadi atau tidak tetap. Janganlah kamu merasa puas dengan semua bentuk itu menjijikan, bebaskanlah diri kamu dari hal-hal itu. Para bhikkhu, selanjutnya akan tiba suatu masa, suatu waktu di akhir masa yang lama, matahari keempat muncul. Ketika matahari keempat muncul, maka semua danau besar tempat bermuaranya sungai besar yaitu Danau Anotata, Sihapapata, Rathakara, Kanamunda, Kunala, Cadanta dan Mandakini surut, kering dan tiada. Demikianlah para bhikkhu, bentuk apapun tidak kekal, tidak abadi atau tidak tetap. Janganlah kamu merasa puas dengan semua bentuk itu menjijikan, bebaskanlah diri kamu dari hal-hal itu. Para bhikkhu, selanjutnya akan tiba suatu masa, suatu waktu di akhir masa yang lama, matahari kelima muncul. Ketika matahari kelima muncul, maka air Mahasamudra surut 100 yojana, lalu surut 200 yojana, 300 yojana, 400 yojana, 500 yojana, 600 yojana, dan surut 700 yojana. Air Mahasamudra tersisa sedalam 7 pohon palem, 6, 5, 4, 3, 2 pohon palem dan hanya sedalam tinggi seorang saja.
lalu dalam airnya setinggi pinggang, setinggi lutut, hingga airnya surut sampai sedalam tinggi mata kaki. Para bikhu bagaikan di musim rontok, ketika terjadi hujan dengan tetes air hujan yang besar, mengakibatkan ada lumpur di bekas tapak kaki sapi. Demikianlah di mana-mana air yang tersisa dari Mahasamudra hanya bagaikan lumpur yang ada di bekas tapak kaki sapi. Demikian para bikhu, bentuk apapun tidak kekal, tidak abadi atau tidak tetap. Janganlah kamu merasa puas dengan semua bentuk itu menjijikan, bebaskanlah diri kamu dari hal-hal itu. Para bikhu, selanjutnya akan tiba suatu masa, suatu waktu di akhir masa yang lama, matahari ke-6 muncul, maka bumi ini dengan Gunung Sineru sebagai raja gunung-gunung, mengeluarkan, memuntahkan dan menyemburkan asap. Para bikhu, bagaikan tungku pembakaran periuk yang mengeluarkan, memuntahkan dan menyemburkan asap, begitulah yang terjadi dengan bumi ini. Demikianlah para bikhu, bentuk apapun tidak kekal, tidak abadi atau tidak tetap. Janganlah kamu merasa puas dengan semua bentuk itu menjijikan, bebaskanlah diri kamu dari hal-hal itu. Para bikhu, selanjutnya akan tiba suatu masa, suatu waktu di akhir masa yang lama, matahari ke-7 muncul. Ketika matahari ke-7 muncul, maka bumi ini dengan Gunung Sineru sebagai raja gunung terbakar, menyala berkobar-kobar, dan menjadi seperti sebuah bola api yang berpijar. Cahaya nyala kebakaran sampai terlihat di alam Brahma, demikian pula dengan debu asap dari bumi dengan Gunung Sineru tertiup oleh angin sampai ke alam Brahma. Bagian-bagian dari puncak Gunung Sineru setinggi 1, 2, 3, 4, 500 yojana terbakar dan menyala ditaklukkan oleh amukan nyala yang berkobar-kobar, hancur lebur. Disebabkan oleh nyala yang berkobar-kobar bumi dengan Gunung Sineru hangus total tanpa ada bara maupun abu yang tersisa. Demikian pula bumi dengan Gunung Sineru hangus terbakar hingga bara maupun debu tidak tersisa sama sekali.